Saudara-saudara yang seiman dan sepanggilan di dalam Kristus Yesus, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Gunung Horeb. Gunung Horeb adalah gunung di mana Musa dalam tanda kutip berjumpa dengan Tuhan Allah dan menerima 2 loh batu yang berisi hukum-hukum Allah. Di gunung itulah Musa bisa dikatakan memulai pelayanannya dengan mengajarkan hukum-hukum Allah itu kepada umat yang terkenal dengan degil hati. Dan di tempat yang sama, setelah ratusan tahun telah berlalu, seorang nabi Allah yang bernama Elia lari ke celah Gunung Horeb untuk menghadapi krisis dalam pelayanannya. Krisis rohani yang hebat dialami oleh seorang nabi yang sangat terkenal itu. Apapun komentar orang mengenai krisis yang dihadapi sang nabi, saya masih melihat peluang yang baik, di mana sang nabi harus melarikan diri, yaitu di Gunung Horeb, dan di tengah krisis itulah Allah menjumpai dia. Sehebat apapun krisis seorang hamba Tuhan, jika Tuhan masih berkenan menjumpai dia, maka peluang harapan masih terbuka lebar. Dan sang nabi pasti tahu jika Tuhan pasti akan menjumpainya. Karena itu ia melarikan diri ke tempat yang benar, yaitu ke Gunung Horeb. Jika Musa di Gunung Horeb untuk memulai pelayanan penggembalaannya, maka Elia mengakhiri pelayanannya setelah krisis yang hebat, dan Tuhan telah menunjukkan penggantinya, yaitu Elisa. Krisis selalu dimulai dengan ketakutan. Demikian juga krisis yang dihadapi Elia. Peristiwa spektakuler dengan menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah melalui korban yang terbakar tanpa api tidaklah serta-merta meniadakan krisis dalam pelayanannya. Krisis diri dan krisis rohani. Takut yang disebutkan dengan istilah ketakutan atau ra'ah itu timbul setelah Isabel, istri dari Raja Ahab, mengancam untuk membunuhnya, seperti yang telah Elia lakukan kepada salah satu nabi-nabi Baal. Alkitab mencatat demikian, saudara. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Krisis makin hebat manakala timbul keinginan untuk mati saja. Ditambah lagi kondisi fisiknya yang lemah karena haus dan lapar. Alkitab mencatat demikian. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Krisis yang dihadapi Elia cukup lama dan panjang durasinya. Terbukti setelah makan dan minum yang disediakan oleh malaikat Tuhan, ia memperoleh kekuatan untuk berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Setelah di Gunung Horeb, Elia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saya mencoba memahami pertanyaan yang Tuhan tujukan kepada Elia. Elia kan seorang nabi. Seorang nabi dipanggil untuk menyampaikan firman kepada umatnya. Persoalan umat Allah mau mendengar atau tidak, itu urusan berikutnya. Karena memang dicatat bahwa bangsa Israel Utara di Samaria ini sudah bengkok hatinya. Tapi Tuhan Allah tetap mau supaya firman disampaikan, termasuk peringatan-peringatannya. Dan ketika Elia keluar dari komunitas umat, menjauh dari komunitas dan melarikan diri, yang memang karena ada ancaman pembunuhan, krisis yang dihadapi Elia memaksa dirinya menjauhkan diri dari komunitas. Maka sama artinya Elia sebagai nabi tidak mengerjakan tugasnya sebagai nabi, sehingga bisa disebut Elia tidak sedang bekerja. Maka Tuhan Allah bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Maka Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu,
meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jawaban Nabi Elia ini memang benar, saudara. Ia tidak sedang memanipulasi Allah. Elia adalah seorang nabi yang memang bekerja dengan giat. Giat di sini untuk mengerjakan cemburu ilahi yang memang sangat bersemangat karena umat Allah. Namun hasilnya di luar dugaan, yaitu malah nyawanya yang akan dicabut oleh Isabel. Setelah 2 kali Tuhan Allah menanyakan hal yang sama kepada Elia dan menunjukkan bahwa Allah tidak ada di angin, di gempa, tidak ada di badai dan api, Tuhan Allah memberikan tugas atau pekerjaan kepada Elia demikian. Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Inilah pelayanan Elia menjelang akhir. Ia diperintahkan untuk mengurapi orang-orang yang akan menjadi raja maupun nabi yang akan menggantikan dirinya. Yang menarik dari kisah di atas adalah ketika Tuhan Allah bertanya kepada Elia, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sepertinya jawaban Elia digantung. Tuhan Allah tidak mendebat jawaban Elia atau mempermasalahkannya. Malah di akhirnya Tuhan Allah memberikan tugas pelayanan untuk diselesaikan Elia, serta menunjukkan apa yang selama ini tidak terlihat oleh Elia. Firman Tuhan berkata begini, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Bagi saya, krisis bisa dihadapi oleh siapa saja, apalagi jika seorang hamba Tuhan memang bekerja giat dalam melaksanakan cemburu Tuhan semesta alam. Tetapi yang paling penting adalah dia harus tahu kemana melarikan diri, dan setelah dipulihkan tetap mengerjakan tugas pelayanannya sampai akhir. Kiranya Tuhan menguatkan kita, para hamba-hamba Tuhan, agar dalam krisis tetap sadar kemana harus datang, dan setelahnya tetap mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan sampai selesai. Dan bagi jemaat, saran saya, bacalah Yakobus 5 ayat 17 yang menyatakan bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan jadilah bagian seperti 7.000 orang yang setia kepada Allah. Jangan pernah menjadi bagian umat dari kelompok Isabel atau Ahab dengan barisan Baalnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.